alat penghisap asap ini tuh adalah, sebentar, jaringan saya agak kurang bagus. Oke. Jadi kekurangannya itu adalah dia pakai baterai. Sumber energinya ini jadinya terbatas gitu. Dia nggak bisa dipakai terus-terusan kayak exhaust yang biasanya ada di dapur atau di kamar mandi gitu. Kan itu bisa digunakan secara terus-menerus karena energinya itu tuh pakai dari listrik. Cuma karena ini tuh pakai baterai dan juga portable, jadi dia nggak bisa, dia bisa habis gitu energinya. Gitu sih kekurangannya. Komentar dari saya ini mengisapnya masuk berdasarkan apa ya? Ada filternya nggak di sini? Iya, Pak. Ada filternya, ada filter karbon di saluran udara keluar, dan filter karbonnya ini tuh bisa replaceable. Jadi kalau misalnya sudah kotor, udah dipakai berulang-ulang, dia bisa dibuka, dilepas, terus diganti gitu filter karbonnya. Nih, rekayasa apa yang ini kan sudah pernah ada ya lakukan, yang kamu lebih tekankan tadi yang dari prinsip sainsnya gerak Brown ya. Apakah dari Iya, Pak. pori-porinya atau eh, filter filtrasinya yang kamu inginkan atau yang gimana? Iya, dari geraknya, Pak. Dari gerak si partikel gasnya ini. Terus kan filter karbonnya itu ukuran ukuran pori-pori filter karbonnya itu lebih kecil. Jadi lebih memungkinkan untuk ngesaring asapnya tersebut. Ya, kalau misalnya kita bisa modif saringannya ya, jadi asapnya juga kita bisa lihat karena asap itu kan tidak selalu pasti ada partikulat ya. Nah, yang partikulatnya itu yang biasanya mengganggu tidak bisa terpisah. Jadi kalau bisa di daerah filternya itu kita bisa filter dari yang besar sampai yang kecil, mungkin itu bisa lebih baik gitu ya. Atau filternya bisa apa namanya berdasarkan pori-pori, porositas, ukuran. Kalau satu ukuran saja takutnya ada partikulat yang ukurannya bisa bebas, bisa lewat. Ini maunya ngisap Hmm. atau masuk ke dalam atau pisah. Kenapa, Pak? Jadi eh, filternya ini memisahkan partikulat dari asap ya. Iya, Terus dia menyaring asapnya gitu. yang dihimpun apa? Asapnya nanti jadi apa? Kalau Jadi kan asap itu kan eh udara di definisi ini tuh Pak, asap itu tuh udara tapi dia bercampur sama partikel-partikel lain ya, gitu. Misal kayak misalnya bekas bakaran gitu, ada asap-asapnya. Jadi eh, partikel itu tuh bakal disaring sama filternya. Cuma filternya sih yang saya kepikiran tuh cuma satu karena yang mudah didapatkan itu ya filter karbon. ya. Kalau filter-filter yang lain ada Pak, cuma masih kurang tahu cara mendapatkannya dan cara bisa diintegrasikan ke sini juga tuh bagaimana. Oke. Jadi untuk sekarang di abstrak saya ini cuma satu filternya. Ya, dipikirkan juga nanti asapnya dia kemana gitu kalau sudah dihisap, dibuang kemana gitu Dia ya. jadi Dan keluar gitu Pak, dengan kapasitasnya saluran saluran kapasitasnya keluarnya. berapa juga itu kan ada ya. Kalau misalnya saya taruh di cerobong kan langsung banyak tuh. Beda sama kalau di udara ambien. Jadi jenis udaranya apakah udara tercemar langsung, asap, atau ya udara di sekitar yang memang ada pembakaran dari jarak tertentu.
Paling itu nanti ditambahkan di slide dan tolong proses metodenya diberi gambar ya kalau ada atau ilustrasi pakai Ya, Kak. animasi juga nggak masalah. Tadi nggak kebayang soalnya itu cuman tulisan saja. Oke, baik Oke, itu Pak. saja. Terima kasih. Eh, 405. Lanjut Davina ya. Selanjutnya NIM 420 Iya, Pak. ya. NIM 420 silakan. 240 ya, Pak? Enggak, 420. Oh ya, maaf, Pak. Saya 240. Saya, Pak. Ya, Sebentar. silakan. 420. Ya, Pak. Sebentar. Setelah itu 40. Bisa? Sebelum layar saya udah kelihatan belum, Pak? Udah, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jauza Regina Betra dengan NIM 1602340. Di sini saya akan mempresentasikan abstrak saya mengenai perancangan lip balm ekstrak umbibit. Yang pertama ada latar belakang. Jadi latar belakangnya kulit bibir manusia itu tidak memiliki folikel rambut dan tidak ada kelenjar keringat yang berfungsi untuk melindungi bibir dari lingkungan luar. Akibatnya, bibir kita sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan yang dapat menyebabkan kerusakan bibir, yaitu bibir bisa menjadi kering, pecah-pecah, dan juga menimbulkan rasa nyeri dan rasa yang tidak nyaman. Selanjutnya, ada tujuan. Tujuan dari perancangan ini untuk mengembangkan lip balm yang memanfaatkan umbibit untuk memberikan kelembapan dan perlindungan optimal bagi bibir, serta memberikan warna alami bibir. Dengan demikian, diharapkan lip balm ini dapat menjadi solusi efektif untuk masalah bibir kering dan pecah-pecah, serta memberikan perawatan alami yang berkualitas. Metodenya memakai tata cara eksperimental atau uji coba dan memakai bahan uji buah umbibit yang diperoleh dengan metode maserasi. Umbibit dimaserasi hingga mendapatkan ekstrak. Selanjutnya ada bahan yang digunakan. Yang pertama ekstrak umbibit 10%, pasang phenoxyethanol, BHT, dan gliserin. Serta prosesnya yaitu kita leburkan dulu basis vaselin albumnya dan secara alba pada suhu 60-65 derajat Celcius. Dan ini campuran A. Selanjutnya untuk campuran B ada phenoxyethanol, BHT, dan gliserin. Selanjutnya campuran A dan campuran B dicampurkan ke dalam wadah sambil terus diaduk. Sehingga saat suhunya tidak terlalu panas, kita masukkan ekstra umbibit merah atau beta vulgaris L. Sambil diaduk, lalu dimasukkan ke dalam cetakan dan didiamkan hingga padat. Baik, sekian presentasi dari saya. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang bertanya? Oke, William. Ya, ada dua ya. Coba ulang lagi, turun. Oke, turun lagi, turun Valinda. Turun dulu Valinda. Ya, 1, 2, 3. Oke, Pak. Kenalkan nama saya Valinda. Ya. Ya udah Valinda sama William udah. Oke, silakan. Siap. Valinda dulu. Saya, Pak. Ya, mau nanya. Oke, perkenalkan nama saya Valinda dengan NIM 1602325. Ingin bertanya, kan ini produknya lip balm ya, jadi pertanyaannya itu, berapa lama ketahanan lip balm ini karena tadi itu terbuat dari bahan alami. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Valinda. Berdasarkan riset dan jurnal yang saya baca, untuk ketahanannya sekitar kurang lebih 28 hari. Dan jika
ingin lebih tahan lagi, itu diperlukan untuk uji lab yang lebih jauh dan bisa menambahkan bahan pengawet lainnya, gitu. Oke. William, ayo mau nanya apa? Oh ya, mau nanya, bisa ke slide yang bahan-bahan nggak? Bentar. Eh, sini. Ya. Mau nanya, Libam itu kamu harus pakai vaselin album, CK Alba, Phenoxy etanol, BHT, dan gliserin. Emang itu mereka bahan-bahan itu gunanya buat apa sih dalam lip balm? Baik, sebentar. Eh, sorry, William, boleh diulang pertanyaannya? Itu tadi reagennya buat apa? Yang phenoxyethanol, BHT, dan gliserin tahu nggak? Ya, kalau untuk vaselin dan sera albanya itu untuk pembuatan dasar lip balmnya. Kalau phenoxyethanol itu bisa untuk pengawetan, serta BHT dan gliserin itu untuk gliserin itu sebagai antioksidan biar lip balmnya ini tidak gimana ya? Sebagai antioksidan biar tidak eh, eh, Ya, punya. Jadi nanti ditambahkan aja ya. oh, iya Pak. Jadi nanti ditambahkan, jadi gliserin BHT itu kan pasti ada fungsinya. Phenoxyetanol dari campuran ini. Ya sebenarnya saya juga mau tanya, kenapa harus ada campuran A dan campuran B? Kenapa tidak satu campuran aja gitu ya? Itu Baik, mungkin ditambahkan di slide ya. baik Pak. Kemudian saya mau nanya metode macerasi itu apa? Ah, jadi metode maserasi itu metode eh, metode yang digunakan untuk mendapatkan senyawa aktif yang terdapat dalam bibit tersebut. Jadi nanti ada metode pelarutan, misalnya, jadi yang pertama itu nanti potong dulu bibitnya, lalu nanti dimasukkan ke dalam air atau direndam, serta direndam hingga beberapa saat untuk mendapatkan ekstraknya gitu, Pak. Itu nggak jawab pertanyaan. Metodenya adalah metode ekstraksi kan? Iya, Nah, benar. macerasi itu metode ekstraksi berdasarkan apa? Berdasar, gimana Pak? Metode ekstraksi. Jadi macerasi itu sebenarnya metode ekstraksi yang sederhana. Eh, Berdasarkan apa? Nanti tambahkan ya. Jadi tadi iya sudah Pak, siap. sudah benar, tapi jangan lagi ke metodenya, maksudnya urutan metodenya diagram alir. Tapi kenapa harus menggunakan macerasi? Ini sebenarnya metode perendaman ya, macerasi itu Iya, dengan benar. pelarut organik. Jadi yang ekstrak berdasarkan gravitasi. Dari situ kalau dilihat, makanya taruh nggak gambarnya ya. Kalau misalnya ada gambarnya lebih bagus. Contoh ini aja contoh-contoh macerasi kan kalau ekstraksi itu ada fase padat, cair, ada cair-cair, ya. Ada yang menggunakan Oke Pak. softlate dan lain-lain itu juga eh, bisa jadi pertanyaan kenapa pakai macerasi. Sebenarnya macerasi ini mudah sekali, tapi direndam, nanti dia terpisahkan, kemudian pelarutnya akan ya tanpa ada goncangan dan ada arus listrik dan lain-lain ya. Itu cuma didiamkan dan itu macerasinya berapa lama di sini? 1 malam. 1 malam Pak. Ya, jadi ekstraksinya dalam 1 malam ya. Iya Pak. Karena menggunakan campurannya juga campuran pelarut organik, menggunakan alkohol. Baik, itu jadi tolong ditambahkan nanti di presentasi dan tadi eh, sama teman-teman tadi ya, pertanyaan teman-teman ditambahkan penjelasannya. Oke Pak. Makasih Pak. Ya. Makasih semua. Lanjut,
NIM 410. Baik, Pak, sebentar. Selanjutnya nanti 435. Terus Palinda ya. Palinda NIM-nya berapa tuh? Angka sini. Baik, apakah suara saya terdengar, Pak? Udah. Oke. Ya, halo semuanya. Selamat pagi menuju siang. Perkenalkan, saya Destira, dan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah inovasi sederhana, yaitu lampu senter tenaga surya. Nah, jadi inovasi ini merupakan kelanjutan dari proyeknya Rifki, dan juga saudaranya proyeknya Mareta yang juga membahas tentang tenaga surya. Lalu mengapa saya memilih lampu? Pada umumnya adalah karena kita sebagai manusia beraktivitas itu tidak hanya siang hari, namun kita juga beraktivitas pada malam hari. Nah, pada malam hari ini tidak ada cahaya matahari yang menunjang aktivitas kita, sehingga kita membutuhkan cahaya bantuan, yaitu dari lampu. Lalu mengapa saya memilih lampu senter? Karena lampu senter ini sifatnya tidak bergantung pada stop kontak. Dan berdasarkan tujuan, dia juga sifatnya adalah portable, mampu dibawa kemana-mana dan digunakan saat kondisi darurat. Lalu mengapa saya memilih lampu senter yang berbasis energi tenaga surya? Karena kita hidup di negara tropis, yaitu negara yang memiliki dua musim, musim panas dan juga musim hujan. Nah, musim panas yang terik cahayanya bisa kita manfaatkan menjadi sebuah energi yang terbarukan, seperti itu. Lalu berikut merupakan skema bagaimana panel surya dibentuk atau dibuat. Nah, di gambar ini merupakan batu kuarsa atau silikon. Nah, ini tuh adalah bahan utama pembuatan panel surya karena industri-industri biasanya menggunakan silikon sebagai bahan dasarnya. Silikon ini memiliki sifat semikonduktor atau dia itu mampu menghantarkan listrik tapi dengan perlakuan tertentu. Perlakuannya yang pertama adalah kita bisa panaskan silikon ini hingga temperaturnya tinggi. Saat temperaturnya tinggi, dia ini bakal bisa menghasilkan arus sehingga menghasilkan listrik juga pada lampu. Lalu perlakuan yang kedua adalah silikon kita doping atau kita tambahkan material lain ke dalamnya sehingga dia bisa juga menghantarkan listrik seperti itu. Lalu di gambar yang sebelah sini, nah ini merupakan gambar atom-atom silikon yang berada di dalam panel surya. Nah, atom silikon ini dia memiliki elektron valensi 4, sehingga dia berikatan 4 ke kanan, kiri, atas, bawah. Lalu karena ikatan antar silikonnya ini ikatannya yang sangat kuat, sehingga tidak ada elektron yang bisa keluar, yang bisa loncat gitu, kata kasarnya. Nah, bagaimana caranya alur listrik bisa bisa terbentuk dari silikon-silikon ini, yaitu dengan cara doping tadi, salah satunya. Nah, saat didoping, silikon ini misalnya kita doping dengan dengan atom yang memiliki elektron valensinya lebih banyak. Nah, saat misalnya fosfor. Fosfor itu elektron valensinya 5, sedangkan silikon 4 ya. Lalu saat fosfor berikatan dengan silikon, dia akan membentuk daerah N atau daerah yang mayoritas karirnya itu lebih banyak elektronnya, seperti itu. Lalu saat silikon berikatan dengan atom yang memiliki elektron valensi lebih kecil atau aluminium, contohnya elektron valensinya 3, lalu maka akan terbentuk daerah P yang di bawah itu. Nah, di daerah P ini dia lebih banyak lubang-lubangnya seperti itu daripada elektronnya. Nah, bagaimana bisa menghasilkan listrik? Nah, ada di gambar
ini. Saat elektron di daerah N ini berdifusi ke daerah P. Mengapa bisa demikian? Karena elektron ini pada umumnya dia ingin mengisi lubang-lubang kosong yang ada di daerah P. Seperti itu. Nah, saat berdifusi, dia akan terbentuk daerah deplesi atau pengkutuban. Nah, mengapa bisa daerah sini itu positif? Karena dia daerah N kehilangan elektronnya pindah ke daerah P, sehingga dia berkutubnya positif. Lalu daerah P yang menerima elektron, dia pengkutubannya negatif, seperti itu. Lalu setelah depletion region ini terbentuk, elektron yang masih ada di daerah P di daerah N sudah tidak bisa masuk ke sini lagi, karena dia udah ada di sini ada medannya itu dari positif ke negatif. Nah, saat elektron pengen melewati deplesi region, elektron ini sudah tidak bisa karena gayanya elektron itu selalu bertolak belakang dari arahnya medan, seperti itu. Jadi bakal ada sisa elektron-elektron di daerah N, seperti itu. Lalu bagaimana caranya bisa menghasilkan listrik? Balik lagi. Nah, dari cahaya matahari, fotonnya itu dia dengan energi tertentu menembak daerah N, sehingga kasarnya itu elektron tuh loncat. Tidak ke daerah ini, tapi loncat. Nah, loncatnya kemana? Loncatnya itu saat kita sambungkan dengan kabel, elektron itu bisa loncat ke daerah sini, ke kabel, lalu juga bisa menghantarkan listrik, seperti itu. Bisa menyalakan lampu LED, seperti itu. Nah, berikut merupakan rangkaian yang saya coba rangkai. Ini merupakan rangkaian. Nah, kita menggunakan baterai yang rechargeable. Jadi dia itu tidak bongkar pasang, maksudnya tidak bongkar pasang, sehingga kita tidak menghasilkan limbah baterai, tapi kita buat baterai ini seperti baterainya HP. Dia bisa casnya itu dengan apa? Dengan cahaya matahari. Jadi saat ini adalah solar, nah ini panel suryanya atau solar panelnya. Saat dia berpapasan langsung dengan cahaya matahari, maka baterai itu akan terisi daya. Lalu lampu ini kondisinya masih mati. Tapi saat kita taruh rangkaian ini ke ruangan tertutup atau ruangan yang tidak langsung terkena matahari, nah, maka baterai yang sudah terisi penuh itu akan menyalakan lampu LED, seperti itu. Ya, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ada yang mau bertanya? Ya, satu penanya. Ada? Oh, ada yang nanya. Oke. Kalau dari saya, kalau Mareta kemarin dia pakai bilang tembaga, siapa kemarin ya sama sih pakainya yang lain. Kenapa pakai silikon? Kalau saya ganti dengan tembaga bisa nggak? Baik, Pak. Terima kasih pertanyaannya. Nah, untuk panel surya ini, karena dia sifatnya itu harus semikonduktor, supaya bisa meloncatkan elektron itu. Nah, yang sifatnya semikonduktor itu ternyata ada dua, yaitu silikon dan germanium. Kalau untuk tembaga saya belum tahu, tapi kebanyakan industri itu pakai bahan silikon karena silikon ini lebih banyak di alam, jadi merupakan unsur terbanyak kedua di alam, silikon. Jadi supaya dia murah terhitungnya secara skala industri, jadi pakai silikon yang bahan-bahannya sudah banyak, seperti itu. Tapi kalau kamu nanti bisa tambahkan ya apa yang ada sebenarnya dilakukan di panel surya ya.
lempengannya selain silikon itu kamu bisa bandingkan. Dan kenapa silikon punya kelebihan? Karena memang dia bisa didoping. Tadi nitrogen itu 5 kayaknya, sama fosfor tuh 5 referensinya ya. Jadi apa namanya, bisa apa sih namanya, bisa menghantarkan ya, transfer elektronnya bisa lebih cepat kan, lebih mudah dengan pendopingan. Jadi mungkin tambahkan penjelasan ini tipe apa, tipe N atau tipe P. Kalau saya pakai tipe yang satunya bisa tidak. Terus yang kedua tadi ya, panel surya itu biasanya menggunakan lempeng apa saja dan bedanya dengan yang satu contoh aja ya, dibandingkan dengan yang sudah ada dengan yang kamu tawarkan menggunakan silikon. Terakhir dari saya mungkin yang tadi yang lampu itu coba lihat. Yang ini Pak. Ya, ya. Itu lampunya berapa watt ya yang bisa dipakai? Ya, untuk lampunya saya belum tahu berapa wattnya, tapi yang bisa mampu menahan dari tegangan baterainya mungkin sekitar 1,5 volt. Kalau untuk dayanya belum tahu Pak. Ya, lampu standar, lampu senter lah, jangan kamu pakai lampu yang gede wattnya. Ya, ini kan lampu senter, beda sama mereka kemarin lampunya. Kalau yang sebelumnya juga malah satu rumah kan ya, buat arus listrik. Ya, jadi dayanya juga harus dihitung untuk jadi panel surya. Baik, itu saja. Terima kasih, Jimmy. Apa? Destri ya, Destri. Oke. Baik, Baik, terima kasih perhatiannya teman-teman dan terima kasih Bapak. Sekian, selamat pagi. Selanjutnya Rian 435. Baik, Pak. Sebentar ya, Pak. 425 nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya inikan lah. Karena kemarin juga dipanggil nggak ada. Saya tinggalin. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Silakan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rian Febrianto dengan NIM 160 23 435, dan hari ini saya akan memaparkan sedikit mengenai tugas abstraksi saya yang berjudul Sendok Penakar Digital. Nah, kenapa saya memilih objek ini? Hal ini tuh didasari pada risauan saya, atau mungkin pada teman-teman juga merasakan ketika misal kita sedang praktikum, mungkin praktikum kimia lebih jelasnya, kita kan sering berurusan dengan zat-zat padat. Nah, kadang kita dalam modul juga kita sering disuruh untuk mengambil beberapa gram suatu zat, dan untuk mengambil secara presisi itu kan agak sulit ya. Nah, selain itu juga ketika mungkin ada dari kalian yang suka memasak. Nah, dan saya sendiri itu suka memasak. Jadi kadang saya juga membaca buku masakan. Nah, saya juga sering nemuin petunjuk-petunjuk masakan yang saya rasa itu agak sulit untuk dilakuin juga. Misalkan kayak kita sering mungkin disuruh untuk menggunakan 10 gram gula pasir, 5 gram garam, atau yang sebagainya. Nah, tentunya itu nggak mudah dong. Nah, maka dari itu saya ingin membuat alat ini yang nantinya dapat berguna untuk praktikum ketika kita ingin mengambil suatu zat atau juga memasak ataupun yang lainnya. Terus kalau cara pembuatannya sendiri itu yang pertama kita perlu bahan-bahannya kan. Yang pertama itu ada sendok,
Terus kedua, sendok ini yang jadi base-nya nanti untuk bisa digunakan sebagai alat penakarnya. Terus sensor berat untuk menyensor berat benda yang ada di sendoknya. Terus baterai yang digunakan itu baterai kancing. Terus ada komponen elektrik pastinya. Ada Arduino untuk memprogram agar si sensornya ini bekerja. Terus yang terakhir ada tampilan digital untuk mengeluarkan output berupa nilai dari berat si benda itu. Nah, untuk pembuatannya sendiri itu yang pertama kita pastinya perlu persiapin alat dan bahan. Seperti yang alat dan bahannya ada di kirinya, ada di kiri PPT. Terus selanjutnya itu pasang sensor berat pada sendok. Nah, nantinya sensor beratnya itu akan diletakkan di gagang sendok bagian bawahnya seperti pada ilustrasi berikut. Nanti sensor beratnya ada di bagian bawahnya. Terus yang selanjutnya ada dihubungin sensornya dengan Arduino-nya. Yang microcontroller yang dipakai itu Arduino. Terus selanjutnya kalibrasi untuk menentukan agar si berat sendoknya ini nanti nggak kehitung juga sama berat bendanya. Terus yang selanjutnya dihubungin sama tampilan digital. Nanti Arduino-nya akan dihubungin sama tampilan digitalnya. Terus yang terakhir pastinya ada trial and error. Trialnya itu kita misalkan ambil suatu gram berat, terus nanti dilihat apakah itu tuh udah benar apa belum. Kalau belum masih bisa nanti dikalibrasiin ulang lagi. Nah, mungkin itu aja. Semoga alat ini nantinya dapat kita gunakan dengan baik untuk dapat menghitung benda dengan tepat. Apakah ada yang punya pertanyaan? Oke, Faris, silakan. Saya mau nanya kalau itu kan pakai Arduino itu nanti jadi alatnya jadi segede apa? Karena kalau Arduino kan kayak ukurannya kayak sekartun gitu. Oh, oke. Terima kasih Faris buat pertanyaannya. Untuk dari besar dari sendoknya sendiri belum bisa saya gambarkan secara langsung karena saya belum bikin sketsa dari sendoknya itu. Cuma nanti kalau misalkan bisa akan saya kasih kalau mau. Oke, terima kasih, Faris. Dari saya, kenapa ukurannya harus Arduino? Terus, coba lihat judulnya tadi. Yang mana, Pak? Sama prinsip sainsnya apa yang kamu ingin? Prinsip sainsnya itu mungkin dari sensor beratnya, Pak. Bahkan sensor beratnya ini nanti mengubah kan nanti sendoknya itu di bagian sini itu nanti kan dia kan akan mendorong si sendoknya. Sendoknya jadi agak turun di sininya. Nah, nanti itu bisa ke mengubah dari berat yang bikin sendoknya itu turun, nanti diubah jadi sinyal listrik yang dikirim ke Arduino yang nanti bakal muncul di tampilan digitalnya. Ya, nanti ditambahkan yang di presentasi biar kebayang kita. Kemudian tadi kalau saya pakai sendok yang paling murah aja yang orang-orang bisa dapatkan umum gitu, bisa nggak? Maaf Pak, boleh diulang pertanyaannya? Nggak, selain Arduino bisa yang lain nggak sendoknya? Sebenarnya kalau untuk Arduino sendiri, karena saya menggunakan Arduino itu karena saya bisa lebih kenal Arduino daripada yang lainnya kayak Raspberry gitu. Itu sih Pak.
putus. Oke, karena waktu kita sudahi dulu ya, Rian. Jadi nanti tolong ditambahkan di presentasinya, di slide-nya, 2 pertanyaan tadi dan pertanyaan dari teman. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, prinsip sainsnya juga belum terlalu diinikan ya, baru lebih ke konstruksi alatnya. Baik, selanjutnya ini NIM 305, 425 nggak ada ya, gugur ya. Oke, Baik, Pak. kita langsung ke NIM 250 sampai 350. Silakan Dini. Limbah. Oke, baik, silakan. Selamat siang semuanya, saya Dini Istiqomah Rusda Arachim dengan NIM 1602335 akan mempresentasikan mengenai limbah puntung rokok sebagai alternatif pestisida nabati. Untuk latar belakang masalahnya sendiri diawali karena persentase penduduk Indonesia yang merokok di atas usia 15 tahun itu sebesar 28,62%. Hal tersebut merupakan persentase yang cukup banyak mengingat penduduk di Indonesia ada sekitar 274 juta jiwa. Selain itu di keluarga saya sendiri juga cukup banyak sekali perokok aktif dan menyebabkan di tong sampah cukup banyak limbah puntung rokok. Nah, di sisi lain, penggunaan pestisida konvensional juga dapat meningkatkan residu berbahaya dan timbulnya strain hama baru yang resisten terhadap pestisida. Kakek saya sendiri juga merupakan seorang yang senang berkebun dan kerap kali mengeluh karena harga pestisida yang cukup mahal dan sedangkan hama-hama tersebut malah bandel gitu, malah jadi nambah lagi dan malah lebih kebal terhadap pestisidanya. Maka dari itu untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut saya berinisiasi untuk membuat pestisida nabati dengan berbahan dasar puntung rokok dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan pestisida konvensional serta memanfaatkan kandungan nikotin, fenol, dan eugenol pada limbah puntung rokok. Untuk proses buatannya sendiri itu secara umum hanya terdapat 3 langkah, yaitu preparasi, maserasi, dan penyaringan. Pada tahap preparasi ini kita tinggal memisahkan puntung rokok dari filternya, lalu kita keringkan dan jemur di bawah sinar matahari. Setelah itu kita bubukkan dan buat agar menjadi serbuk yang cukup halus. Dihancurkannya bisa dengan cukup dihancurkan dengan menggunakan penghancur yang tentunya tidak akan makanan maupun oleh semacam batu tapi semacam cobek gitu juga boleh. Lalu yang kedua ada tahap maserasi. Pada tahap maserasi itu serbuk puntung rokok yang tadi itu dimasukkan ke dalam wadah. Wadahnya tidak perlu berbentuk seperti ini juga, pokoknya bebas aja. Terus tinggal kita masukkan air. Nah, sebenarnya bisa pakai air, bisa juga pakai larutan etanol. Cuman karena air itu mudah didapatkan dan hampir semua rumah itu pasti tersedia air dan juga harganya juga pasti lebih murah, maka kita gunakan air. Setelah itu tunggu sekitar 2 hari atau 48 jam sampai terdapat endapan di dalam larutan tadi. Nah, setelah muncul endapan, baru kita saring. Disaringnya bisa pakai kain kasa atau bisa juga pakai kertas saring. Pokoknya sampai menghasilkan larutan murni yang tidak ada serbuk sama sekali. Setelah selesai, baru kita masukkan ke dalam penyemprot dan hasil akhirnya bisa kita gunakan dengan menyemprotkannya pada tanaman yang terserang hama. Nah, untuk informasinya itu nikotin pada limbah puntung rokok dapat menjadi racun bagi tanaman dan semakin tinggi, ini saya maksudnya konsentrasi nikotin pada pestisida, maka semakin tinggi juga persentase kematian pada OPT atau organisme pengganggu tanaman. Dan fenol dan eugenolnya sendiri itu dapat mengendalikan patogen pada tanaman.
Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ada yang ingin tanyakan? Ada yang tanya? Oke, tidak ada. Saya cuma tanya satu hal. Ini 5 putung rokoknya diolah dulu terus diekstrak kan? Nah, habis itu berapa harus dilihat juga ya. Pestisida nabati yang terbentuk itu cairan atau padatan? Halo, Cairan, Pak. cairan. Iya. Nanti dapatnya konsentrasi berapa dan lama dia pestisida itu mati itu hama itu berapa lama? Kalau saya berdasarkan riset saya di jurnal-jurnal itu sekitar seminggu itu udah kelihatan bahwa apa sih di tanamannya tuh udah nggak terganggu hama lagi, sekitar 1 minggu lah. Ya, jadi ini butuh pembandingan ini pembanding dari pestisida nabati yang lain. Bedanya nabati sama sintetik itu dia tidak meracuni tanah ya. Tapi kalau nabati itu biasanya efeknya ke hama itu jadi dia banyak makan karena suka dia jadi mati ya. Cuman hama ini ya hama-hama yang seperti apa yang biasanya dipakai untuk hindari limbah? Apakah semua hama atau yang lain? Jadi mungkin ada karakteristiknya untuk anaknya. Ditambahkan di persentase di slide ini. Kalau hamanya sendiri, Pak, ulat sama itu sama belalang. Belalang ya, ulat ya. Ya nanti ditambahkan saja jenis sama yang sasarannya untuk pestisida ini. Oke, Baik, Pak. terima kasih Dini. Selanjutnya terakhir adalah Falinda. Falinda, Najmari, Kamis ya. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Belum. Saya jadikan co-host. Sudah pada absen, silakan absen di 6. Nah, udah kebuka belum? Bisa Falinda. Sebentar. Saya kasih waktu 10 menit. Kalau masih nggak bisa, nanti kita lanjutkan di live kami. Yang lainnya tolong absen di 6. Bisa kebuka nggak? Eh, apakah udah kelihatan? Udah. Oke, silakan. Tadi kita juga telat 5 menitan ya. Silakan, akhir. Oke, jadi selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Valinda dengan NIM 1602325. Di sini saya mau mempresentasikan hasil produk rancangan rekayasa saya mengenai moisturizer almond oil. Di sini terbelakang yang saya ambil yaitu eh, moisturizer sebagaimana yang udah kita kenal fungsinya, yaitu untuk melembabkan, menutrisi kulit, dan juga mencegah penuaan dini. Dan di sini saya ambil almond oil dengan manfaatnya mengandung vitamin A, vitamin E, omega 3, asam lemak, dan juga zinc. Jadi tujuan dari perancangan produk rekayasa saya kali ini itu bertujuan untuk memperkenalkan suatu pencampuran bahan organik almond oil dengan pelembab murni dari ekstrak lidah buaya. Dari ekstrak lidah buaya. Kenapa saya di sini pilihnya almond oil? Karena almond oil itu sebenarnya banyak manfaatnya, cuma kurang terkenal di
dunia skincarean atau perawatan wajah karena almond oil ini masih diproduksi dalam bentuk oil gitu. Jadi belum banyak brand-brand atau produser yang mengelola almond oil ini buat lebih lanjutnya. Jadi di sini saya mau menjelaskan sedikit, almond oil itu mengandung vitamin E yang bermanfaat untuk melembabkan kulit serta mencegah penuaan dini pada kulit. Dan ekstrak lidah buaya sendiri bermanfaat untuk memperlambat penuaan dini, menghaluskan kulit wajah, serta melembabkan kulit. Bahan pancangannya, pertama kita panasin besar dulu hingga berubah wujud menjadi cair atau kental. Setelah itu, siapkan ekstrak lidah buaya atau aloe vera dengan ditambahkannya almond oil serta jojoba oil agar menambah aroma pada moisturizer sendiri. Selanjutnya, beri secukupnya bisul agar tekstur dari moisturizer kita itu sedikit lebih padat. Yang terakhir, tambahkan vitamin E agar produk lebih lembab. Jadi nanti hasil akhirnya itu teksturnya akan jadi kental karena ditambahin beeswax. Habis itu rancangan produknya ini kan berupa produk siap pakai. Jadi kita harus melewati beberapa pengujian dari produk ini sendiri. Yang pertama ada uji pH. Pengujian sederhananya kita dapat melakukan dengan menggunakan kertas lakmus untuk pengujian pH asam atau perasa. Yang kedua, uji kestabilan dari produk. Di sini saya ambilnya parameter suhu dengan cara menyimpannya di suhu ruang, suhu dingin, dan juga di suhu panas. Nah, nanti hasilnya itu bisa kita bandingkan gitu. Misalnya di suhu dingin dia akan berubah wujud atau berubah fungsional dan gitu kan di suhu panas. Yang ketiga ada uji tembus air guna untuk mengetahui suatu produk itu dapat menjamin air minum naik saat proses bersih bagi muslim. Yang kata lain, uji tembus air ini dapat diartikan sebagai ketika teman-teman memakai suatu produk atau kita memakai suatu produk, apakah produk itu luntur di pas terkena air ataupun enggak. Jadi sekian, ada yang mau bertanya? Ada? Nggak ada. Kalau dari saya komposisinya perlu diperhatikan ya dari moisture ini. Ada di situ. Komposisinya, Linda. Apa aja di dalam moisture itu? Oke, pesan saya yang jelas tolong ditambahkan uji pH kestabilan itu seperti apa dan gunanya untuk apa biar bisa lihat apakah komposisinya itu berpengaruh terhadap yang kamu buat ini almond ini ya. Sama tadi prinsip kimianya sih sudah ada. Cuman ya sama dengan yang lain ya, kalau ada bahan-bahan kimia itu ditambahkan, berikan fungsinya buat apa. Ya. Jadi Bob tadi nanya fungsi uji kestabilannya, Pak. Iya. Jadi uji kestabilan pH sama tembus air nggak perlu ya. Ya itu nanti Jadi fungsi dari uji pH sama kestabilannya itu tadi kan kestabilannya saya ambil kestabilan dari suhu. Nah, itu tuh apakah produk yang kita pakai itu misalnya dia tuh nggak cocok disimpan di suhu ruang atau di suhu kamar di suhu 25 derajat Celcius. Nah, nanti tuh kalau misalnya produknya itu nggak cocok di suhu ruang, otomatis itu tuh bakal bikin iritasi ke kulit kita. Terus sama uji pH. Kalau misalnya pH-nya terlalu asam, jadi otomatis itu tuh juga bakal bikin iritasi dan menimbulkan gejala yang tidak diinginkan pada kulit.
Ya, nanti tambahkan, kaitkan dengan komposisi bahan yang ada. Mana yang harus dijaga Oh, baik. komposisinya harus lebih sedikit, mana yang lebih besar terhadap uji itu ya. Itu saja Oke, mungkin Pak. nanti depannya biar bisa kita tahu komposisinya yang baik yang mana. Mungkin dari literatur yang kamu dapat. Baik, itu semua untuk hari ini. Saya cukupkan untuk hari ini. Kita ketemu hari Kamis untuk lanjutan NIM 250 sampai 30. Mudah-mudahan bisa lanjut sampai yang terakhir ya minggu depan, berarti NIM yang tidak disebutkan nanti bisa tampil. Mudah-mudahan sampai tanggal 4 kita selesai untuk presentasi abstrak individu ini. Itu saja, terima kasih. Jangan lupa absen. Sampai ketemu di hari Kamis offline ya. Offline terakhir sebelum nanti minggu depannya kita online terus sampai tanggal 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak.